Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li masyayikhina ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب وشارحه لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه رقاقة حاله وقصة مقصده فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة. وإن وفق للتوبة قبل خلود الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين. وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kesambung kajian daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya atau kumpulan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita sudah dengarkan penjelasan Imam Ghazali tentang beruntungnya orang-orang yang memiliki
memahami, yang mau belajar ilmu agama. Beruntung orang yang mau belajar ilmu agama. Ini suaranya kedengeran. Kita tambahin ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tambahin. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali, beliau mengatakan beruntung orang yang mempelajari, yang memahami ilmu agama. Akan tetapi keberuntungan tersebut tentunya ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang paham agama itu beruntung. Tidak semua orang yang paham agama beruntung. Al-Imam Ghazali, beliau menyebutkan 3 kelompok atau 3 bagian daripada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ada 3 bagian, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kata beliau, adalah kelompok pertama, tuntut ilmunya dikarenakan memang dia ingin jadikan ilmu tersebut bekal untuk hari akhir. Nuntut ilmunya, jadi ini kembali ke masalah niat. Kita kan masih di muqaddimah. Kita ini masih di bab, belum masuk bab, belum. Masih di muqaddimah, masih di kata pengantar dari Al-Imam Ghazali. Makanya beliau ingin mengingatkan kita terkait masalah niat, terkait hadis innamal a'malu binniyat. Nuntut ilmu, banyak yang nuntut ilmu. Tapi apakah semua yang nuntut ilmu punya niat yang sama? Tentu tidak. Niatnya beda-beda. Nah, inilah yang beliau ingin sampaikan. Agar apa? Agar kita ketika membaca kitab beliau, nuntut ilmu dengan mengkaji kitab beliau, kita pasang niat yang baik, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari awal diingatkan sama Imam Ghazali dengan masalah ini. Jadi kelompok yang pertama, 3 kelompok ini sama, semua nuntut ilmu. Tapi kelompok pertama beda. Nuntut ilmunya memang niatnya untuk ilmu tersebut dijadikan bekal untuk hari akhir. Bekal untuk hari akhir. Karena dia tahu kehidupan di dunia ini atau masa hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal, untuk menanam, bercocok tanam itu kehidupan dunia ini. Manennya itu kaget, kapan? Di akhir. Agar bercocok tanamnya itu berhasil, ya, agar bekal tadi betul-betul bisa kita bawa di hari akhir, maka butuh dengan ilmu agama. Orang yang tidak tahu ilmu agama itu tidak bisa mengambil bekal di kehidupan dunia ini. Orang yang tidak paham, tidak mau belajar ilmu agama, maka tidak bisa mengambil bekal di kehidupan dunia. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kata Allah, ambillah bekal ketika hidup di dunia ini untuk hari akhir. Dan sebaik-baiknya bekal, kata Allah, adalah bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa kepada Allah?
definisi takwa kepada Allah adalah menjalankan yang diwajibkan, menjauhi yang diharam. Bagaimana dia bisa tahu sehingga bisa melaksanakan mana yang diwajibkan kalau tidak belajar? Ya kan? Kata Allah, sebaik-baiknya bekal untuk hari akhir adalah takwa. Takwa itu melakukan yang diwajibkan, menjauhi yang diharamkan. Orang yang tidak tahu mana yang wajib, mana yang haram, berarti mustahil untuk bisa bertakwa. Berarti agar kita bisa bertakwa, kita harus nuntut ilmu agama. Harus kita pelajari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Nah, jadi kelompok pertama niatnya nuntut ilmu memang untuk dijadikan bekal untuk hari akhir. Walam yaqsid bihi illa wajhallah. Dan ketika dia nuntut ilmu, niatnya hanya untuk Allah. Ini perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harus tahu yang diwajib-wajibkan. Nuntut ilmu itu ada yang wajib memang, ada yang bukan wajib. Nuntut ilmu yang wajib yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita. Dari bersuci, wudu, mandi wajib, perempuan, masalah datang bulan, aurat, batasan sampai mana, pas lagi sholat, aurat laki-laki dari mana ke mana, aurat perempuan dari mana ke mana. Ini kan semua ilmu yang wajib. Wajib dipelajari oleh mukmin dan mukminah. Wajib dipelajari oleh muslim dan muslimah. Wajib. Nah, jadi dia belajar ilmu agama, niatnya memang untuk melaksanakan, untuk menjawab kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuntut ilmunya memang gara-gara Allah mewajibkan, bukan niat yang lain. Nah, ini kata Imam Ghazali adalah kelompok yang berhasil menggapai keridhaan Allah, kelompok yang sukses dari para penuntut ilmu agama. Jadi niat belajar, niat menuntut ilmu untuk menjalankan perintah Allah. Niat hadir majlis taklim untuk biar kita jadi orang yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Niat kita mau mendengarkan perkataan ulama-ulama seperti Imam Ghazali biar kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Nah, ini kelompok yang sukses, kelompok yang berhasil mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi niat menuntut ilmu jangan dicampuri dengan niat-niat yang tidak baik. Karena ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya Allah. Ilmu adalah cahaya. Dan hasilnya itu pasti beda. Dari penuntut ilmu yang niatnya tidak baik dengan penuntut ilmu yang niatnya baik. Kelompok pertama tadi itu nuntut ilmu niatnya untuk Allah, untuk biar tahu mana yang wajib, mana yang haram, untuk bisa menjadikan kehidupan di dunia ini bekal untuk di akhirat. Nah, ini hasilnya lain dengan kelompok berikutnya, beda. Wong yang nuntut ilmu karena Allah pasti hasilnya beda dengan yang nuntut ilmu bukan karena Allah. Kemudian
Kelompok kedua, orang yang menuntut ilmu dengan niat, kata beliau, liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Niatnya hanya untuk menjadikan kehidupan dunianya makmur. Biar jadi hidupnya lemah, jadi tuntut ilmu. Wa yanala bihi al-izzah wal jaha wal mal. Dia nuntut ilmu biar dapat harta, dapat kemuliaan, dapat kedudukan. Nah, ini hati-hati. Ini sangat berbahaya. Nuntut ilmunya bukan untuk dijadikan bekal, bukan untuk nambah takwa kepada Allah, bukan untuk menjadikan dirinya makin baik dari hari-hari kemarin, tapi nuntut ilmunya biar gampang dapat duit, biar dipandang orang, biar dimuliakan orang, biar pas hadir satu acara suruh duduk di depan. Nah, itu bahaya. Itu niat yang tidak baik. Nuntut ilmu biar karena dia juga, yang lemah ini wong yang berilmu. Karena memang betul orang yang berilmu, ilmu itu ilmu apa be? Saking mulianya ilmu. Jangankan ilmu agama, ilmu apa be? Ilmu dunia sekalipun orang memiliki ilmu itu pasti mulia. Mulia. Dibutuhkan di mana-mana. Ilmu apa be? Ilmu kedokteran dibutuhkan di mana-mana. Ilmu misalkan ilmu bangunan. Ilmu bangunan. Pondok pesantren nak bangun butuh sama tukang bangun. Yang namanya ilmu, orang punya ilmu pasti mulia. Inilah kehebatan ilmu. Tanpa kita kaitkan dengan agama. Ilmu kedokteran, ilmu bangunan, ilmu kepemimpinan, misalkan ilmu keuangan, pokoknya punya ilmu. Bukan titel, tapi ilmu. Kalau cuma titel tapi tidak ada ilmu, buat apa? Yang penting ilmu. Ketika orang punya ilmu, pasti dicari sama uang lain. Apalagi kalau itu ilmu agama. Apalagi kalau itu ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya seharusnya tanpa perlu dia niati nuntut ilmu untuk dapat dunia, dengan otomatis ketika nuntut ilmu pasti akan mendapatkan dunia. Jadi kita nuntut ilmu, niatnya harus ikhlas. Dunia pasti datang, pasti akan diberikan oleh Allah. Karena mulianya ilmu agama. Nah, cuman karena dia tidak paham pemahaman yang barusan, jadi dia nuntut ilmu niatnya biar gampang cari duit. Ini hati-hati. Jangan kita rusak anak-anak kita dengan nuntut ilmu niatnya tidak baik. Jangan. Kadang kan ada orang tua itu yang masih ngomong sama anaknya. Nah, belajarlah ilmu agama. Biar kau lemah, hidupnya kaget. Belajar yang benar, biar tidak susah, tidak bapak. Belajar yang benar, biar takutnya nanti itu anak tumbuh besar dengan keyakinan, dengan niat belajar untuk mendapatkan dunia. Nah, belajar mana ilmu agama,
biar kau diridhoi sama Allah. Ada itu. Belajarlah nak ilmu agama biar kau jadi wong benar, biar kau jadi wong soleh, biar kau jadi wong yang paham agama, tahu hukum Allah. Harus itu yang kita doktrin anak kita dengan niat-niat seperti itu. Jadi jangan didoktrin dari kecil anak tadi belajar untuk mendapatkan dunia. Udah itu pasti dapat, udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kelompok kedua adalah kelompok yang belajar ilmu agama dengan niat, dengan tujuan agar mendapatkan dunia, agar mendapatkan kemuliaan di dunia. Tapi kata beliau, kata Imam Ghazali, kelompok kedua ini wa huwa alimun bidzalika mustashirun fi qalbihi raqaqata halihi wa hissata maqsidihi. Tapi dia sadar masih ketika dia nuntut ilmu untuk dunia, dia sadar, dia tahu, dia ngerasa ini niat tak baik. Dia jadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Dia jual ilmunya demi mendapatkan dunia. Dia sadar tapi. Nah, kata Imam Ghazali, ini kelompok, ini orang juga termasuk yang salah. Berbahaya. Kata Imam Ghazali, kalau dia meninggal sebelum bertaubat, takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, siapa? Orang yang menuntut ilmu dan ilmunya dia gunakan untuk mendapatkan dunia. Kasarnya dia jual ilmunya, tapi dia sadar. Dia tahu ini salah, ini tidak benar. Nah, ini wong yang berbahaya. Takutnya dia meninggal sebelum taubat, maka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tapi kalau dia sempat taubat, diberikan taufik hidayat oleh Allah, karena dia punya ilmu, akhirnya diberi taufik hidayat oleh Allah, sehingga dia bisa bertaubat. Nah, kalau dia sudah sempat bertaubat, maka orang yang bertaubat seperti tidak punya dosa lah, diampuni oleh Allah. Nah, cuman kalau dia belum bertaubat, takutnya ajal datang, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua ini tidak benar juga, cuman masih ada bagusnya. Apa bagusnya? Dia ngerasa bahwasannya aku gawe aku ini tidak benar. Kalau yang pertama tadi tidak usah dibahas, itu kelompok yang selamat. Yang kedua ini dia masih baik, masih ada baiknya, masih ada bagusnya. Kalau dia ngerasa gawe dia tidak baik. Aku nuntut ilmu agama, aku punya ilmu, tapi ilmunya aku jual, misalkan. Tahu dia, sadar. Selagi dia masih sadar, kemungkinan untuk bertaubat masih ada. Selagi dia sadar. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang kata Imam Al-Ghazali, istahwada alaihi syaitan. Kelompok yang sudah ditipu dengan setan. Udah. Dia nuntut ilmu untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan harta. Jadi nuntut ilmunya dengan niat untuk mengumpulkan harta. Ketika dia punya ilmu yang dia kejar duit. Ketika dia punya ilmu yang dia inginkan at-tafakhur bil jah. Bangga-banggaan dengan kedudukan yang tinggi. Bangga-banggaan dengan banyak pengikut.
Jadi nuntut ilmu biar banyak pengikut. Ini sangat berbahaya. Dia pakai ilmunya untuk segala hal. Ilmu tadi dia pakai, pokoknya cak mana caranya duit banyak, semua halal misalkan. Cak mana caranya, selagi duitnya nambah, semua halal. Dia halalkan semua cara untuk menambahkan hartanya. Padahal dia punya ilmu. Kalau biar boleh, tanya sama Ustaz itu baik kamu. Pasti boleh. Tapi bawa amplop. Bawa amplop. Biar apa? Biar dibolehkan. Kan ada yang jadi itu. Bawa amplop. Tebel amplopnya, dah boleh. Ini halal. Dalilnya itu. Ada ulama seperti itu. Jadi mereka gunakan ilmu agama yang mereka pahami, yang mereka ketahui, dalil-dalil yang mereka hafal, itu mereka gunakan apa? Jadi mereka itu dijadikan boneka orang-orang kaya atau para umara, para pemimpin. Ini yang bahaya. Mereka dijadikan boneka oleh wong yang punya pengaruh, baik yang kaya raya atau para pemimpin. Makanya kenapa ulama sangat tidak dianjurkan untuk dekat dengan pemimpin, takut ini jadi. Ya. Sangat tidak dianjurkan ulama untuk dekat dengan pemimpin, alasannya karena ini biar tidak jadi boneka para umaro. Tapi misalkan ada ulama yang bisa memegang teguh prinsip agama, dekat dengan pemimpin, tidak masalah. Bagus malahan. Biar dia bisa negur kalau pemimpinnya salah. Cuman tidak semua orang bisa berada di posisi itu. Gua kadang lebih sayang jabatan daripada ilmu agama atau amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak dianjurkan dekat dengan pemimpin. Karena pemimpin itu menjadi halalkan ini, haramkan ini, cari dalil yang mana, ngarang-ngarang, paksa akhirnya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Dua-duanya ini tidak boleh, karena sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di kelompok ketiga ini dia gunakan ilmunya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Ditambah lagi dia meyakini di dalam dirinya bahwasanya dia orang yang mulia. Dia orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini bedanya sama kelompok kedua. Kalau kelompok kedua tadi, walaupun niatnya tidak baik, ilmu dia gunakan bukan di tempatnya, tapi hatinya masih sadar, aku ini gawinya tidak benar. Kalau kelompok ketiga ini tidak, dia nuntut ilmu, dia tidak benar, ilmunya dipakai untuk yang tidak benar, tapi masih mengira dirinya kekasih Allah. Nah ini yang paling. Nganggap dia wali, nganggap dia aulia, nganggap dirinya arifin. Padahal gawinya tidak benar. Ini yang kata Imam Ghazali sangat berbahaya sekali. Fahada minal haliki wa minal humqa al-maghruri. Kata Imam Ghazali, kelompok ketiga ini yang ilmu digunakan untuk dunia tapi masih mengira dirinya wali daripada walinya Allah,
termasuk kelompok yang tertipu. Tertipu, ditipu oleh siapa? Ditipu oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Kelompok ketiga ini susah untuk bertaubat. Kenapa susah untuk bertaubat? Karena dia mengira dia orang yang baik. Nah, ini bedanya sama kelompok kedua. Kalau kelompok kedua tadi, dia sadar dia bukan orang baik. Ilmu dia gunakan untuk dunia, tapi dalam hati sadar ini perbuatan salah. Maka kemungkinan untuk bertobat sangat besar. Kalau kelompok ketiga ini tidak, dia ilmu dia gunakan untuk dunia, tapi masih mengira dirinya wali dari walinya Allah. Ngasih dia hebat, ngasih dia wong yang dekat dengan Allah. Padahal ilmu tadi dia jual belikan ke para pemimpin, para pemegang atau yang memiliki kuasa yang ada di sekitar. Ini sangat berbahaya. Magruri, orang yang ditipu oleh setan dan susah untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia mengira lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena dia mengira bahwasannya dia termasuk daripada orang-orang baik, padahal dia bukan wong baik. Wong yang mengira dirinya baik, cak mano nang taubat. Ya kan? Wong yang mengira dirinya baik, bagaimana bisa bertaubat? Orang yang kemungkinan bisa untuk bertaubat adalah yang sadar dirinya tidak baik. Kita kalau tidak ngerasa melakukan maksiat, apa mungkin kita bertaubat? Kan tidak. Kapan ada kemungkinan orang bisa bertaubat? Ketika dia merasa, oh aku ini banyak salah, gawe aku masih tidak benar, ibadah aku masih kurang, banyak masih yang teledor. Nah ini kemungkinan bisa bertaubat. Walaupun dia maksiat, tapi selagi dia sadar itu maksiat, masih ada kemungkinan bisa bertaubat. Kelompok ketiga ini tidak. Dialah maksiat, ilmu dia jual untuk dapatkan dunia, tapi dia mengira dirinya kekasih daripada kekasih Allah. Nah, ini kata Imam Ghazali susah untuk bertaubat. Naudzubillah min dzalik. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Imam Ghazali, mereka ini kelompok ketiga termasuk yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku ini lebih takut untuk kalian daripada Dajjal. Ada yang lebih aku takuti dari Dajjal, kata Nabi. Ada yang lebih aku takuti dari Dajjal. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Nabi jawab, ulama usul, ulama yang tidak baik, yang kelompok ketiga. Itu lebih ditakuti sama Nabi dari Dajjal. Ulama usul. Kenapa kata Imam Ghazali? Alasannya karena Dajjal dengan dia sama-sama ngajak kesesatan. Tapi Dajjal dari awal sudah jelas sesat. Wong pas nengok Dajjal, Dajjal tahu, jangan diikuti. Seperti orang ngelihat preman misalkan. Nyingok preman, udah tahu ini preman, sesat, ahli maksiat, jangan di. Tapi kalau nyingok misalkan wong alim, ustad, pakai imamah, pakai jubah, pakai sal, semua komplit. Padahal
Lebih ditakuti sama Nabi dia daripada Dajjal. Masyarakat gampang untuk tertipu. Nah ini ulama-ulama usul, ulama yang suka menyesatkan akidah umat Nabi Muhammad, yang dia sebutkan ayat suci Al-Quran, yang dia sebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad, yang dia sebutkan dalil-dalil. Wong awam tentunya percaya, padahal niatnya menyesatkan umat Nabi Muhammad. Nah, itu lebih bahaya. Makanya kata Nabi, lebih bahaya ulama ulama yang jelek niatnya daripada karena Dajjal sudah jelas dia Dajjal. Kalau ulama tidak jelas dia Dajjal. Sama-sama Dajjal. Cuman yang ini nyama, niatnya tidak baik. Kayak kata Imam Ghazali, lebih bahaya daripada Dajjal. Jadi, itu 3 kelompok dari penuntut ilmu agama, tapi beda nih. Ya. Jadi sampai akhir Imam Ghazali mewanti-wanti kita, jangan sampai kita terjerumus ke kelompok yang ketiga. Jangan jadikan ilmu agama jembatan untuk mendapatkan dunia yang fana. Jadikan ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia pasti Allah jauh. Makanya kita didik anak kita semangati anak kita untuk menuntut ilmu agama demi mendapatkan keridhaan Allah, demi mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah ini Imam Ghazali akan memasuki pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah yang insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Suara udah habis, lah nyerit-nyerit ini, habis jadi. Insyaallah lama-lama, minta maaf. Insyaallah berkah bermanfaat. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, walafiat, taufik dan hidayah, sehingga bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkah fi khairin wa lutfin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.